2025. Kembali Pajak Menyapa bersama Irma Kalista dan juga dua narasumber kita, Mbak Neni sebagai fungsional penyuluh pajak ahli muda dan juga Mas Chandra sebagai fungsional penyuluh pajak ahli pertama gitu ya. Tak kenal maka tak sayang ya. Padahal udah sering kali kesini ya, tapi mungkin masih ada travelers yang baru mendengarkan siaran kita pagi hari ini. Mas Chandra dan juga Mbak Neni dari Kanwil DJP Jawa Tengah dua. Iya. Gitu. Kalau ada dua berarti ada satu, ada tiga. Ada dua. Ada dua aja Pak. Iya. Itu di mana dan di mana? Satunya di Semarang, Oke. duanya Solo. Oh, Kayak oke. Jawa Timur ada 3, Oke. Jawa Barat ada 3. Tergantung jumlah penduduk apa gimana? Mungkin area wilayahnya ya. Ada wilayah yang lebih luas. Bisa gitu. jadi seperti itu. Atau ada spesifikasi pembagiannya ya. Iya. Iya, oke. Nah, kantornya sendiri ada di mana kalau di Solo ini? Kalau di Solo, barangkali traveler sering main nih Sering lewat pasti. sering lewat Stadion Manahan. Nah, itu dia. Kan pusat Betul. kebugarannya di situ. Yes. Sebelum flyover nanti. Jalan Flyover. Di patung kuda itu ya depannya. Betul banget Pak. kiri jalan nanti. Silahkan ya. Nanti kalau mau konsultasi kita juga ada bisa ya. Boleh. Tapi kalau pagi-pagi belum buka ya, jadi nanti tunggu selesai jogging dulu baru nanti ke kantor gitu ya. Oke, dan talking lain pagi hari ini dengan tema pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Aduh, ini kami awam banget ini ya tentang norma penghitungan penghasilan neto ini. Nah, boleh kita kulik lebih lanjut. Yang pertama tentu saja ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan norma penghitungan penghasilan neto? Mbak Nini atau Mbak Iya. Chandra yang berkenan menjawab? Oke. Silakan. Siap. Ya. Kak Irma dan travelers ya. Ya. Jadi selama ini mungkin orang kenalnya pajak Iya, ya. Nah, betul. ini sesuatu yang sebenarnya bukan hal baru juga. Ya. Jadi udah ada ketentuannya dari tahun 2015. Norma penghitungan penghasilan neto atau lebih disingkat NPPN. Betul. Normal mungkin Pak, kalau yang sering di Penyampaian normal ya. norma gitu. Oh, oke. Taunya norma. Nah, ini sebenarnya kan salah satu pedoman ya Kak Ina ya. Jadi sesuai PMK 81 tahun 2024 ini NPPN sendiri ini merupakan pedoman untuk menentukan berapa sih besarnya penghasilan neto yang akan dijadikan dasar untuk menghitung pajaknya. Oke. Nah, secara umum jadi NPPN ini salah satu pedoman ya menentukan besaran penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha bisa, pekerjaan bebas juga bisa, dengan syarat tidak menyelenggarakan pembukuan atau Oke. melakukan pencatatan ya. Oke. Jadi dia tidak punya Pembukuan apa ya. namanya itu pembukuan ya, Ya, keuangan gitu. betul. Ya. Kalau pembukuan kan buat nih laporan keuangan, Ya, laporan keuangan. neraca laba rugi. Nah ini untuk wajib pajak yang melakukan pencatatan. Oh, Jadi pencatatan. Oke. Kalau kita sebutkan itu berarti penghasilan bersih. Ya, nanti untuk menentukan penghasilan bersihnya. Mhm. Mungkin nanti kita bisa beri contoh juga ya Mas Oke, Chandra ya. siap. Nah, untuk siapa aja nih orang-orang yang bisa menggunakan NPPN ini? Ya, jadi kembali lagi Mbak ya. Jadi Ya. untuk penghitungan menggunakan NPPN ini Ya. wajib pajaknya khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Hanya orang pribadi aja. Ya pasti ya, kalau Ya. perusahaan pastinya punya laporan Beda lagi. keuangan. Kalau pada Laporan usaha keuangan itu lah wajib ya. pakai laporan keuangan. Iya, Nah, iya betul. jadi orang pribadi ini usaha yang menjalankan usaha atau Ya. pekerjaan bebas, tapi omsetnya di bawah 4,8 M dalam setahun. Oke. Nah, jadi apa namanya? Kalau misalnya emang omsetnya dalam setahun udah lebih dari 4,8 miliar, itu Ya. ya emang udah wajib pembukuan. Iya. Jadi intinya yang bisa menggunakan NPPN ini hanya orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan omsetnya di bawah 4,8. Oke. Jadi orang pribadi ini kan namanya orang pribadi Pak ya, jadi Iya. kadang usaha yang nggak sempet lah nyatet biayanya Iya. apa aja dicatat, Iya. total ini berapa. Nah, jadi Iya. cuman kita perlu omset dalam setahunnya berapa, nanti untuk penghitungan pajaknya jadi tinggal dikalikan normanya sesuai Iya. dengan KLU-nya gitu aja sih. Jadi nanti ada tarif-tarifnya itu sudah ada tersendiri. Ya.
Tapi ini ya memang kalau 4,8 miliar dalam 1 tahun tuh menurut saya sih ini sudah gede. sangat banyak ya gitu. Tapi biasanya siapa sih orang-orang yang tidak memiliki laporan pembukuan gitu? Ini Mungkin orang tua ya? enggak orang tua sih, Enggak Kak. juga? Bisa orang tua, bisa orang Oke. muda. Kan sekarang kalau di generasi sekarang banyak tuh media, mereka jadi freelancer, itu kan Oh, banyak. iya, Itu iya, juga iya. salah satunya nih. Betul. Mereka mungkin tidak mencatat berapa sih penghasilan Iya. sebulan, bukan mencatat, tidak membuat laporan keuangan tadi. Iya, Mereka mungkin betul. hanya mencatat ya, Iya. berapa penghasilannya di minggu kemarin, mungkin tanggal 1, tanggal 2 dan sebagainya. Nah, ini kan mereka salah satu contoh freelancer. Kemudian ada nih yang profesi dikenal masyarakat seperti dokter, Kak Irma. Oh, iya. Ya, dokter, notaris, penulis, itu juga mereka lebih banyak melakukan pencatatan dan tidak menggunakan pembukuan. Tapi untuk wajib pajak lain yang memilih menggunakan normal nanti juga ada. Yang pasti tidak dikenakan PBH final. Oh, Mungkin ada lagi nih yang tidak dikenakan final, nanti Iya, ada iya, lagi. iya. Jadi kalau menurut aturan yang berlaku nih, sebenarnya ini apa aja syarat untuk wajib pajak yang dia mau menggunakan NPPN? Yang syaratnya, karena ini memang nih ketentuan berlaku ya, Iya. syarat dan ketentuan Ada berlaku. undang-undangnya ya? Iya. Oke. Mungkin Mas Anda mau jelaskan. Terakhir terkait nama norma ini Iya. atau penghitungan menggunakan NPPN ini diaturnya di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Pak, nomor Per 17 tahun 2015. Oke. Nah, di situ untuk syaratnya yang pasti disebutkan yang pertama orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas tadi. Iya. Kemudian omsetnya seperti saya sampaikan tadi di bawah 4,8 miliar. Iya. Dan yang utama di sini harus menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma kepada DJP paling lambat itu 3 bulan sejak awal tahun pajak, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya tidak menyampaikan dalam 3 bulan awal itu dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Jadi nggak bisa pakai norma gitu, Mbak. Oke. Jadi harus ada pemberitahuannya dulu gitu. Kalau dari contoh-contoh yang menggunakan PPT kan ada dokter, ada notaris, kemudian ada penulis ya. Kalau ya dokter oke lah ya, mesti penghasilannya mencapai lah ya di bawah 4,8 ya, misalnya 4,7, 4,6 ya. Iya. Dalam bayangan kita mencapai lah ya, banyak yang bisa mencapai atau notaris atau penulis itu tadi gitu ya. Nah, dalam kasus yang berjalan sebelum-sebelumnya gitu yang ditemukan, mereka tidak memakai pembukaan, terus mereka manual gitu atau gimana? Gini, Kak Irma dan Travelers. Jadi yang dimaksud pembukuan itu membuat laporan keuangan. Melaporkan secara resmi gitu atau Nanti gimana? laporan keuangan ini kalau melaporkannya kan menggunakan SPT tahunan ya, Kak ya. Nah, nanti melalui mekanisme penyampaian SPT tahunan dan memilih, misalnya ada nih yang memilih menggunakan pembukuan. Nah, kalau yang tidak menggunakan pembukuan itu diarahkannya tadi menggunakan norma tadi. Jadi mungkin ada ya dokter yang misalnya penghasilannya lebih dari 4,8 atau mungkin profesi lain yang penghasilannya lebih dari 4,8 itu wajib menggunakan pembukuan. Jadi laporan keuangan seperti neraca, laba rugi itu nanti wajib dibuat dan disampaikan melalui SPT tahunan. Gitu. Tapi kalau dalam bayangan kita orang awam ya, dengan penghasilan segitu pasti punya asisten yang membuatkan lah ya kalau sudah 4,8 ya. Itu kan jumlah yang cukup besar. banyak, cukup besar. Nah, makanya jadi norma ini kan hanya untuk yang di bawah 4,8 Iya. gitu. Jadi tadi kayak mungkin saya anggap pekerjaan bebasnya mungkin ya anggap contoh aja misalnya tadi penulis. Saya dalam setahun tuh berapa sih? Oh misalnya 300 itu kan terkait biayanya apa aja saya biasanya nggak pakai karena kan nyampur nih kalau secara pribadi kan betul. sama ini pribadi. Nah makanya ada norma ini tadi gitu. Jadi secara norma misalnya untuk penulis contoh misalnya 40% normanya berarti dari 300 juta mungkin yang dianggap netonya 40% dari itu gitu Pak, 60% dianggap biaya. Jadi norma itu seperti itu gitu. Oke. Kadang-kadang ada juga seperti kayak penulis gitu ya. Mereka mungkin tidak terlalu banyak bulanannya, tapi tiba-tiba bisa jadi Sekali bukunya dapat itu gede. meledak. Nah, ada kan beberapa penulis yang Iya. tiba-tiba bukunya itu meledak, akhirnya jadi pendapatannya setahun itu jadi banyak sekali Iya. gitu ya. Nah gitu, ini pentingnya catatan
laporan keuangan itu Iya, tadi. betul. Ya, seperti Jadi kalau bisa tahu-tahu, bukunya bestseller nih. iya bestseller, lebih tiba-tiba dari bestseller ya. lebih dari 4,8. Iya. Nah, itu nanti setelah mencapai 4,8 baru menggunakan pembukuan. Oke. Nah, kalau secara teknis sendiri nih sambil kita juga memberikan edukasi untuk seluruh traveler, saya juga masih awam banget ini ya. Iya. Ini bagaimana sebenarnya caranya untuk menghitung penghasilan netonya ini dengan menggunakan NPPN dengan norma ini? Menghitung NPPN-nya ya. Iya. Jadi contohnya penulis ya. Ya, contohnya Kalau penulis ada ya. yang umum, yang gampang nih, yang persentasenya 50%. Itu Iya. dokter ya. Dokter. Jasa agen asuransi. Iya, juga bisa. sekarang banyak. Iya betul. Misalnya nih, contohnya penghasilan selama 1 tahun mencapai 500 juta. Dikalikan nanti dengan norma yang berlaku. Normanya nanti kan ada 50% ya, berarti dikalikan penghasilannya dengan tarif 50% tadi. Yang menjadi dasar perhitungan adalah 50%, berarti 250 juta. Iya. Nah, itu nanti masih dikurangi PTKP, Kak. Jadi Gitu untuk ya. menentukan penghasilan netonya dulu ya, kalau Iya. norma ini sebenarnya. Baru kalau sudah ketemu penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, penghasilan tidak Kena kena pajak. pajak. Oke. Itu juga ada ketentuannya tersendiri untuk yang menikah berapa, nanti yang single anak. berapa. Iya, Heeh. punya anak 1, 2, maksimal Iya, 3 nanti tiga. untuk Iya. PTKP-nya. Oh, maksimalnya 3. Contohnya tadi kalau dokter baru single, Iya. belum menikah, berarti kan PTKP-nya 54 juta. Iya. Jadi penghasilan yang sudah ketemu neto 250 juta dikurangi 54 juta, Iya. ketemulah dasar menghitung pajaknya. Dasar kenaan pajak. Tetapi gini, di setiap kota atau wilayah kan tentunya punya biaya hidup yang berbeda-beda ya. Betul. Kota besar dengan kota kecil tentunya tidak bisa disamakan gitu. Iya, benar. Apakah besarnya norma untuk setiap usaha dan wilayah itu disamakan atau berbeda? Di Per 17 ini udah diatur Mbak, jadi Iya. untuk besarnya normanya sendiri di situ diatur per KLU atau klasifikasi lapangan usaha. Iya. Jadi mungkin norma untuk pekerjaan bebas seperti dokter, notaris itu beda dengan norma mungkin pedagang eceran Iya, itu dia. motor gitu. Mhm, Jadi mhm, mhm. dagang juga ada normanya gitu Mbak. Iya, Jadi iya. terus selain itu juga, selain ke jenis lapangan usaha atau klasifikasi lapangan usahanya, ke wilayah juga Mbak. Jadi diatur di Per 17 itu dibagi menjadi 3 zona ada. Jadi yang pertama 10 kota atau ibu kota provinsi. Iya. Ya mungkin Jakarta lah ya pasti lah ya. pasti. Jadi Kota mulai dari besar. Medan, Jakarta, Medan, ya. Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar dan Pontianak. Iya. Itu 10 besar. Terus ada dibedakan lagi yang keduanya di ibu kota provinsi lainnya. Oke. Ya mungkin kayak Semarang. Semarang tadi Masuk. masuk. Ya mungkin ya kayak Jayapura. Samarinda, Oh iya. iya, Padang. Palu dan lain-lain. Palu, Dan yang iya. ketiga daerah lainnya. Jadi selain yang disebutkan di atas tadi, misalnya kayak mungkin Solo. Kota Solo ya. Iya, kota Solo gitu masuknya nanti ke yang zona ketiga. Jadi besarnya norma sendiri ada yang memang di 3 zona ini sama, tergantung jenis usahanya tadi, atau usahanya sama tapi Ya. di 3 zona ini Kota beda-beda berbeda. juga ada gitu Pak. Jadi itu udah diperhitungkan sesuai sama pengertiannya secara ketentuan tadi kan, akan dilakukan atau disempurnakan secara terus-menerus gitu Ya. Mbak. Jadi mungkin untuk sampai saat ini sih masih berlaku yang Per 2015 ini. Bisa jadi mungkin tahun depan atau mungkin 5 tahun lagi emang kondisinya beda kan Mbak ya. Jadi nanti Ya. besar yang norma itu, di kota ini tuh mungkin berkait biayanya itu lebih gede nih gitu Ya. kan. Jadi nanti normanya turun Nah itu dia. naik gitu Iya, Mbak. iya, seperti itu. Jadi masih terus akan Diupdate disempurnakan, ya, iya, akan ada diupdate. update-nya gitu Mbak. Oke. Jadi ini ada 3 klasifikasi ya untuk Iya. lapangan usahanya. Ada 10 kota besar, kemudian ibu kota provinsi lainnya dan daerah lain. Jadi Solo, Karanganyar, Boyolali ini masuk yang nomor 3 ya. Iya. Daerah lainnya. Sukoharjo, Sragen, Klaten gitu ya. Ini Nah, masuk iya, Pak. daerah. Jadi kalau Semarang tadi masuk yang 10 besar ya. Iya, kota besar. Iya. Ibu kota provinsi. Betul. Oke. Nah, untuk
wajib pajak yang dia memiliki lebih dari satu usaha. Itu nanti itu seperti apa nanti? Ya, bisa jadi kan satu wajib pajak dia usahanya nggak hanya satu ya Kak Iya. Irma ya. Nah ini nanti mesti dihitung secara terpisah. Iya. Misalnya nih yang punya usaha penyusuhan padi itu harus dihitung sendiri berapa, karena kan pasti berbeda dengan tadi yang dokter. Iya. Bisa jadi Pak Dokter punya penyusuhan padi Iya. atau penulis punya usaha lainnya, toko, Ya, banyak sih dagang yang gitu ya. sekarang, Yang apalagi anak Gen Z ya, Iya. usahanya banyak. mungkin yang freelance tadi dia betul. juga punya pertanian. Iya. Nah, itu bisa jadi. Nanti masing-masing harus dihitung sesuai dengan normalnya terlebih dahulu berapa besarannya, kemudian di total ya penghasilan netonya. Gitu. Kalau dari jenis usahanya sendiri nggak ada klasifikasi ya, Mas Chandra? Ada. Jadi jenis usahanya itu di lampiran per 17 itu Ada banyak ratusan mulai ya. jenis usahanya sendiri, mulai dari perdagangan sendiri. Ada tadi misalnya mulai dari perdagangan mobil baru sampai Iya. ke sepeda Bekas. motor Iya. bekas itu Iya. ada, mungkin yang penjahit, terus ada perdagangan apa namanya hasil Pertanian, pertanian, contohnya. terus Iya. ada perikanan gitu, semua ada. Jadi mungkin travelers kalau misalnya sebenarnya pengen pakai normanya Yang mana? berapa sih, pakai Iya, berapa iya. persen gitu, bisa dilihat di lampiran per 17 itu, link juga bisa. Tadi saya juga searching di Google juga ada, tinggal download. Oke. Emang karena banyak Mbak, kalau nggak salah tadi saya lihat tuh ada 380 Oh, banyak halaman. sekali. Iya, iya. Halaman itu jadi satu Halaman sendiri ya, kan. halaman loh ya, Jumlah. Iya. bukan jumlah usaha. Iya, jadi tinggal di searching aja nanti. Tapi umum, jadi kayak misalnya jasa, misalnya hotel mulai dari bintang 5 sampai bintang 1 ada. Iya. Tapi yang jelas yang bisa pakai norma ini Hanya tadi net omsetnya dulu. Iya, Gitu. Jadi iya. kalau misalnya omset emang udah di atas 4,8, udah besar usahanya, ya nggak bisa pakai norma ini. Jadi emang Iya. mau nggak mau harus pembukuan gitu sih Mbak. Makanya ini klasifikasi ini penting sekali karena tidak bisa disamakan ya satu Iya, usaha benar. dengan usaha yang lain gitu. Betul, ada yang betul. Iya. ada yang modalnya dan tenaganya jauh lebih besar Iya, daripada usaha yang ini. Mm-mm. Gitu. Jadi tadi ada 380 sekian halaman. Halaman ya, Halaman. bukan jenis usaha. Betul. Jadi kalau jenis apa sih usaha kan tadi banyak. Tapi Iya. mohon ini ya diperhatikan ya travelers. Ini penghasilannya yang belum kena pajak final. Oh, Nah, mungkin ada kan banyak Iya, usahanya. iya, Jadi iya. yang masuk ke NPPN ini dia tidak dikenakan PPh final. Contohnya tadi ada tanah dan bangunan itu kan Iya. sudah kena final loh. Itu Iya. nggak pakai NPPN ya. Iya, iya. Karena namanya udah kena PPh final, ya udah dianggap final, udah nggak akan Udah diperhitungkan lagi selesai, pajaknya. ya. Iya, Gitu. jadi Oke. jadi nggak perlu khawatir ya, Iya. tidak akan ada double pemotongan pajak, pajak. sama Iya. pajak, betul sekali. Kalau misalnya dari apakah nanti akan digabung jadinya omsetnya? Misalnya dia punya 1, 2, 3 usaha gitu Iya. kan, tetap digabung nanti jadinya. Iya, Kalau sudah digabung. lebih dari 4,8 tetap wajib ya. Iya, Betul. pembukuan. Nah, Oh, jadi oke. sebenarnya kan penggunaan norma ini juga kembali lagi pilihan sebenarnya Pak ya. Iya, iya. Jadi ini kan fasilitas bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan bisa pakai ini. Tapi kalau misalnya travelers mungkin merasa kok kegedean, Iya, iya. gitu ya silahkan, boleh. Misalnya tadi pakai norma 50%, tapi merasa kegedean paling juga bersihnya terima itu bisa anggap 30% atau 40%, nggak sampai 50 ya. Mau silahkan, cuman berarti syaratnya harus menyelenggarakan pembukuan. Nah, itu gitu. dia. Iya, Tapi iya. kalau nggak sempet, ya ini kan sebenarnya untuk memudahkan. Cuman penentuan ini juga ya nggak sembarangan juga Pak ya. Jadi Ya, sudah makanya ada tadi udah dasarnya. ada pada saat penyusunan ini ke seluruh kota di Indonesia juga dilihat gitu. Kalau dari contoh kasusnya yang sudah pernah ditangani nih, Mbak Neni dan Mas Chandra, kemarin-kemarin seperti apa yang mudah dipahami sama travelers? Yang mudah dipahami. Ya, yang sudah berjalan kemarin, yang sudah ada, yang sudah pernah ada. Oh ya, ya sebenarnya tadi Kak. Jadi penghasilannya berapa sudah kan untuk tarifnya sudah ditentukan nih Iya, Kak. Tarifnya udah ditentukan, nanti travelers tinggal memilih yang sesuai dengan profesinya. Iya, iya. Memilih sesuai dengan kategorinya. Jadi sesuai dengan kategorinya nanti dicari di lampirannya berapa tarifnya. Nanti tinggal
terapkan dengan penghasilannya, dikalikan dengan penghasilannya. Maka sesimpel itulah sebenarnya menghitung berapa sih penghasilan neto yang jadi dasar penghitungan pajaknya. Jadi karena nanti kalau pegawai, mohon izin nih, kalau pegawai kan sudah ada daftarnya dari pemberi kerja, kan gajinya misalnya total sebulan sekian, ya udah itu dihitung. Tapi yang membedakan dengan NPPN ini dibantu dengan tarif tadi. Yang ingin saya tanyakan, apakah dari kemarin-kemarin itu ada banyak para pengusaha ini yang menggunakan menorma gitu? Apa misalnya kemarin tuh ada dari usaha apa atau usaha iya, gitu ya? maksudnya kalau satu usaha, kalau dua usaha tuh kemarin ada usaha ini dan usaha ini misalnya gitu. Yang maksudnya double gitu ya Kak ya. Atau yang satu usaha juga boleh. Oh ya, satu usaha, contoh yang usaha dagang aja. Nah, dagang pun bisa menggunakan norma Kak Irma. Jadi kalau selama ini ada fasilitas dagang itu kan menggunakan UMKM nih Kak. UMKM kan tarifnya 0,5%. Tapi bagi yang perdagangannya itu memilih menggunakan norma pun boleh. Jadi secara fasilitas UMKM ini kemarin diberikan sampai 7 tahun misalnya orang pribadi. Setelah 7 tahun mereka kan harus pakai tarif umum norma. Ya, ini banyak juga yang memilih menggunakan ini, menggunakan norma ya Kak ya. Kalau yang sudah menggunakan norma kemarin yang 2 usaha atau 3 usaha, misalnya dokter, ada juga ya dokter jualan dokter kan obat. juga biasanya kan di apotek juga. Jual obat. Jadi kayak gitu, jadi tinggal hitung total penghasilannya setahun berapa butuhnya tadi. Nah, untuk ngitung dasar penghitungan pajaknya, dokter totalnya penghasilan dari jasa sebagai dokter berapa dikalikan norma dokter. Kemudian penghasilan dari atas apoteknya total omset berapa dikalikan dengan normanya untuk perdagangan sama 50% ya. Nanti di total dari 2 itu baru masuk ke induk perhitungan pajaknya, dikurangin PTKP dulu, terus dikalikan tarif gitu. Oke, siap. Ini semakin tampak jelas. Jadi mungkin harus real contohnya ya, biar nggak bingung juga ya Kak Irma ya. Betul. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini ya, karena kami akan menyiarkan berita jaring radio terlebih dahulu untuk travelers, dan juga untuk seluruh pemirsa Radio Won TV kita akan kembali setelah yang berikut ini. Dan informasi terbaik kembali Talking Line bersama Mbak Neni dan juga Mas Chandra di pagi hari ini spesial tentang pajak begitu ya. Supaya Mbak Neni dan Mas Chandra nggak pusing sendirian, mari kita ikut mikir bersama-sama. Mari travelers kita. Mari travelers ya. Sekalian juga kita mengedukasi ya travelers tentang pajak ini dengan tema pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan itu atau NPPN gitu. Kembali kita akan membahas topik kita. Nah, apakah dari semua penghasilan ya bisa dihitung dengan metode norma ini, menggunakan norma? Iya, oke, Kak Irma dan travelers. Jadi kalau ditanyakan apakah semua bisa pakai norma gitu ya Kak Irma ya. Jadi tidak semua penghasilan bisa menggunakan norma. Jadi nanti teman-teman travelers itu bahwa norma itu paling spesifik ya, ini tidak berlaku untuk penghasilan yang dikenai penghasilan yang bersifat final ini Kak Irma dan travelers. Ini contoh yang paling umum ya, yang paling umum ada di masyarakat, di wajib pajak, penghasilan dari sewa menyewa. Nah, sewa yang paling sering sewa penghasilan apa ini namanya? Tanah dan bangunan. Nah, sewa atas tanah dan bangunan ini kan sudah dikenakan PPh final. Jadi itu tidak menggunakan norma nanti ya. Kemudian yang untuk membangun gedung nih, jasa konstruksi. Nah, itu juga dikenakan PPh final. Jadi nanti tidak boleh jasa konstruksi ini menggunakan norma. Iya. Kalau untuk kita kasih contoh tadi kan ada beberapa klasifikasi usaha dan juga klasifikasi wilayah. Mari kita berikan contoh ini untuk semua travelers. Bagaimana usaha berdasarkan klasifikasi usaha dan wilayah ini? Mbak Nini atau Mbak Chandra nih? Kalau travelers lihat nanti di
lampiran Yeah. 17 tadi. Ya. Contoh yang paling gampang nih kayak dagang baju sekarang kan Ya. ini perdagangan Rame. eceran tekstil gitu Betul, kan. betul. Jadi di lampiran sendiri itu disebutin bahwa untuk perdagangan tekstil itu ada mulai dari perdagangan besar, ada perdagangan eceran juga ada. Jadi misalnya contoh travelers ya apa ya punya usaha jual baju lah, jual baju punya toko, punya ini dianggap pedagang eceran tekstil. Nah itu kalau untuk besarnya norma di 10 kota besar itu 30%. Ya. Kemudian kalau di kota lainnya, ibu kota lainnya tadi 25%, sedangkan di daerah lainnya selain yang disebutin tadi 20%. Nah gitu, jadi bisa jadikan kenapa beda, mungkin Ya. yang di daerah-daerah jauh mungkin entah dianggap biayanya lebih besar atau mungkin biaya pembelian atau modalnya itu Iya, lebih gede modalnya, mungkin iya, gitu kan. iya, Karena iya. kan misalnya anggap saya di daerah Palu misalnya, Ya. atau bukan di Palu ya, mungkin di Nggak enak lagi Palu ya. Jangan di Palu. iya sih, sakit dong soalnya gitu. Jadi misalnya yang nggak di Palu biar nggak sakit. ya kayak misalnya kita nyari baju antara kita di Jakarta sama Iya. dibandingin di mungkin Tarakan. daerah Tarakan atau di Toli-Toli gitu kan beda nih nyarinya gitu Betul. kan. Jadi kan makanya Iya. untuk besaran normanya sendiri pasti beda gitu Mbak. Ya, seperti itu. Kalau untuk penghitungan dengan NPPN ini, untuk dapat menggunakan ini kan harus menyampaikan pemberitahuan. Betul sekali ya. Nah itu nanti cara-caranya itu nanti seperti apa? Iya, ini momen baik ya untuk Iya. kami sekaligus menginformasikan nih Kak Irma kepada travelers terutama ya. Cortex kan sudah launching. Ada tepuk kortek. Tepuk konteks. Aku contohkan dulu Mbak Neni sama Mas Chandra tepuk kortek. Nggak ada tepuk Cortex ya, tapi ini salah satu ini ya untuk mendukung biar Cortexnya juga lancar. Nah, Betul. per 1 Januari kan udah ada Cortex ya Kak Irma. Betul. Jadi untuk menyampaikan, jadi sebelum tepuk Cortex ya jadi travelers nanti silahkan menyampaikannya melalui Cortex. Oke. Jadi sampaikan melalui Cortex. Nah sebelum menyampaikan melalui Cortex tentunya ada proses yang harus dilewati. Sekaligus kami menghimbau nih ke travelers, Iya. silahkan melakukan aktivasi akun Cortex terlebih dahulu dan membuat kode otorisasi. Jadi kenapa harus melakukan aktivasi akun Cortex dan membuat kode otorisasi? Karena itu nanti akan digunakan untuk menandatangani ya, untuk sign ketika proses mengajukan NPPN. Iya. Kita sampaikan nih untuk prosesnya. Boleh, mari satu persatu Satu perlahan. persatu biar jelas ya. Iya. Nanti kalaupun ada yang terlewat, nanti bisa diakses juga di YouTube-nya pajak.go.id ya nanti. Silahkan ke traveler setelah memastikan sudah aktif akunnya, sudah punya kode otorisasi, nanti login ke akun Cortex. Oke. Untuk login menggunakan NIK ya. Oke. Kenapa NIK? Karena di sini sudah sebagai NPWP. Kemudian setelah traveler login, nanti masuk ke modul layanan wajib pajak. Nah, di layanan wajib pajak ini nanti ada submenu, kalau di istilahnya di Cortex ya Kak ya. Ya. Nanti ada submenu kawan pajak sama ya. Nanti travelers nanti pilih menu layanan administrasi. Wah, agak panjang ya. Iya. Di sini momen nanti travelers dapat memilih untuk membuat permohonan layanan administrasi. Iya. Nah, setelah prosesnya ada 2 pilihan nih, nanti travelers memilih yang pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan stelsel kas. Karena ini nanti untuk masuk ke intinya ya. Iya. Kemudian nanti travelers bisa memilih pemberitahuan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Kalau di kodenya nanti ada kode AS.04/01. Karena kan ada 2 tadi ya, NPPN dan pembukuan. Iya, Pilih betul. yang NPPN. Oke. Setelah selesai, silahkan pilih simpan. Proses simpan ini nanti larinya ke alur kasus ya, Mas Chandra ya. Nanti masuk ke alur kasus. Di alur Gimana kasus kan lanjutannya? tinggal diklik aja sih Mbak, sebenarnya di situ kan kayak travelers juga mungkin dulu
awal-awal menggunakan misalnya ada mungkin Facebook, ada Instagram, itu kan masih awal-awal juga ini apa sih, coba-coba diklik-klik gitu Pak ya. Sama sebenarnya sama di Cortex ini juga kita masuk pakai akun Cortex, kemudian di dalam travel juga tinggal sebenarnya mau coba-coba buka-buka, klik-klik juga nggak masalah gitu kan. Yang jelas kan kalau tadi disampaikan Mbak Neni kan untuk mengajukan sertifikat digital atau komputerisasi tadi kan itu fungsinya kalau misalnya mau nyampein permohonan dianggap tanda tangannya atau desainnya pakai itu, tapi selama nggak ada pengajuan apa-apa ya bisa mau buka-buka apa aja silahkan gitu kan. Jadi tadi di alur kasus, kalau udah sampai alur kasus sebenarnya tinggal diklik, nanti ada misalnya pengisian data. Nah pengisian data ini nanti cuma untuk input tahunnya, nanti otomatis misalnya sekarang 2025 gitu ya. Terus jumlah omset, nah omset itu kan kembali lagi untuk ke menentukan tadi bisa menggunakan NPPN apa enggaknya. Jadi otomatis pasti di bawah 4,8 di situ tinggal di input besarnya omset tadi. Nah kemudian nanti biasa nanti ada pernyataan dengan ini menyatakan bahwa apa pengisian dan bla bla sesuai gitu Mbak ya. Nanti tinggal diklik aja. Dicetak ya Mas Andre ya, jangan lupa disetujui untuk karena kalau nggak di checklist nanti juga nggak bisa lanjut soalnya. Nah itu biasanya ke lock. Nah aku nggak bisa. Nah jadi menyelesaikan prosesnya. Nanti tinggal disimpan, kemudian ada tombol create PDF, lalu tinggal di sini nanti setelah disimpan baru akan muncul kolom untuk sign atau tanda tangan tadi. Jadi emang makanya harus dibuat, jadi nggak yang asal kita cuma masuk aja bisa aja, tapi nggak akan bisa majuin permohonan kalau belum bikin sertifikat digital tadi gitu. Nah jadi setelah masukin sertifikat, masukin tanda tangannya tadi, paspresnya tinggal disimpan. Nanti akan muncul nih sukses, notifikasi sukses. Oh ada notifikasi. Iya nanti akan pengajuan berhasil gitu kan. Nah, terus nanti travelers juga kalau udah disubmit, nanti bisa dicek nih untuk yang sudah diajukan itu, nanti di profil saya itu nanti di situ ada submenu fasilitas aktif gitu. Jadi misalnya punya SKP, ini udah mengajukan NPPN atau belum, semua sebenarnya udah bisa dilihat di situ. Gitu. Jadi apa namanya, di fasilitas aktif nanti tinggal dicek nanti BPE-nya, pilih layanan wajib pajak, layanan administrasi, kemudian daftar fasilitasnya apa aja, di situ akan muncul itu Mbak. Jadi apa namanya, sebenarnya kalau kayak ngomongin dari tadi alur ceritanya kan agak panjang gitu kan, cuman kayak jadi nggak kebayang, cuman travelers bisa sebenarnya sekarang semua informasi itu jelas sih, kayak tinggal klik aja cari, terus bisa cara ngajuin NPPN gitu aja sekarang udah banyak, baik dari DJP juga Mbak ya, mau video juga ada di YouTube, semua contohnya ada. Semua ada gitu semua. Dari alur yang tadi kita sampaikan itu urut langkah praktisnya nanti ya, nanti traveler juga bisa akses tadi YouTube-nya ya. Betul sekali. Jadi biar nggak salah langkah. Itu dia. Tapi ada kemungkinan salah langkah, paling kan tidak berhasil gitu ya. Tadi kan makanya kalau udah berhasil ada notifikasi sukses. Iya Kak Irma. Kalau mau dibantu untuk masuk gitu, kita harus menghubungi mana ini? Nah, hubungin Mas Chandra sama Mbak Neni. Sekarang ini kayaknya jadi untuk misalnya kesulitan, sebenarnya kan apalagi Gen Z sekarang kan bisa cari informasi, tinggal pegang HP aja selesai gitu kan. Cuman kan kadang kalau saya maksudnya Gen apa Mbak? Kita Gen X. Nah itu kan kadang Gen kita milenial. udah kadang ada yang udah dapat infonya, udah tinggal ngikutin tapi ragu, takut salah, takut ini gitu kan. Jadi banyak seperti itu. Tinggal sebenarnya pilihannya ke masing-masing traveler. Misalnya sempat ada waktu bisa datang ke KPP terdekat, lewat kantor pajak mampir aja sekalian nanya. Terus kalau enggak mungkin mau lewat chat aja bisa. Jadi sekarang semua KPP itu sebenarnya ada WA helpdesk-nya juga. Kalau misalnya nomornya berapa atau ini bisa cari di search di pajak.go.id, ada semua informasinya di situ. Atau yang semua sekarang ini pakai IG ya Mbak? Instagram itu semua punya akun, KPP pun punya akun juga, tinggal di searching aja, di situ semua infonya ada. Gitu sih. Jadi
untuk terkait dari informasi sebenarnya sekarang udah nggak kayak dulu lagi lah, Iya, sekarang gampang gampang. banget ya. Yang penting tadi udah ada, saya emang niat mau nyari infonya tadi, pas lewat silahkan misal pengen lebih jelas. Kalau kadang kan ada ya kayak kalau nggak ketemu langsung Nggak puas. nggak puas. Orang Nah, tua. jadi silahkan kalau misalnya emang mau datang langsung ke KPP, untuk semua pelayanan dari jam 8 pagi sampai jam 4. Iya. Itu KPP terdekat mana aja sekarang di Cortex itu bisa dibantu. Iya, ke helpdesk bisa Helpdesk, di ya. helpdesk. Jadi memang Cortex ini kan dibuat borderless ya. Iya. Jadi bisa wajib pajak, travelers datang ke KPP terdekat. Iya. Ya, kalau untuk yang di pusat bisa langsung telepon kering pajak 1.500-200. Jangan salah ya, travelers ya. Iya. Untuk konsultasi pajak bisa melalui 1.500-200. Kemudian kalau yang di Jateng 2, Instagramnya bisa ke Pajak Jateng 2. Kemudian kalau YouTube-nya kami ada di @kanwil DJP Jateng 2. Kemudian ada Facebook juga @kanwil Pajak Jawa Tengah 2. Jadi ini setiap warga sosial media ini kan punya ininya masing-masing ya. Untuk warga IG silahkan ke Pajak Jateng Ke 2. IG. Untuk warga YouTube nih Bisa. ibu-ibu ya. Di ibu-ibu atau anak-anak muda juga bisa itu di Iya. @kanwil DJP Jateng 2. Warga Facebook silahkan ya, generasi milenial biasanya ya di @kanwil Milenial. Saya milenial apa X ya? Kita milenial ya kayak kayak kolonial. kolonial beda lagi nanti. Oh, Jadi iya, seperti iya. itu. Oke, Mas Chandra dan Mbak Nini nih untuk menutup talk show kita pagi hari ini, ada pesan-pesan apa dari Mbak Nini dan dari Mas Chandra, silakan masing-masing menyampaikan. Oke, kalau dari saya pesannya pastikan travelers yang sudah menjadi wajib pajak ya, silahkan melakukan aktivasi akun Cortex ya. Kemudian membuat kode otorisasi. Kenapa? Karena ini nanti akan digunakan untuk lapor SPT tahunan Ya. tahun pajak 2025. Jadi travelers pelaporan SPT tahunan paling lambat kan akhir Maret tahun 2026 untuk SPT 2025. Mari melakukan aktivasi akun Cortex dan membuat kode otorisasi. Ya. Itu. Oke, Mas Mas Chandra, Chandra, apa yang mau untuk disampaikan? norma mungkin ya. Kalau Iya. untuk norma pesannya apa ya? Harus menyampaikan Iya. kan? Ya. Iya. Ya kalau untuk yang jelas tadi yang utama sih pasti itu tadi ya, karena ini kaitannya sebagai pintu awal. Besok misalnya travelers mau pakai norma mau ini pun, kalau besok belum melakukan registrasi sama kode otorisasi tadi nggak akan Iya. bisa. Jadi utama dilakukan dulu itu, karena apa? Mumpung belum, besok kalau waktunya batas waktu akhir semua baru berbondong-bondong, baru berduyun-duyun semua ngakses ke satu alamat, jadi malah takutnya ada trouble di belakang. Dari sekarang aja. Kemudian untuk pilihan menggunakan norma, kalau misalnya tadi nggak sempat ya silahkan menggunakan norma. Apabila ragu atau mengalami kendala, pengen yakin, silahkan travelers bisa konsultasi langsung di semua KPP. Ya. Ada helpdesk-nya masing-masing, jadi datang ke KPP terdekat aja. Oke. Dan satu lagi, waspada. Oh iya, lupa. Dan banyak Penipuan kan? Betul sekali. ada penipuan. Jadi Iya. kalau travelers terima link Pesan. entah WA ataupun mungkin email yang ada linknya, hati-hati hati-hati. jangan langsung klik. Betul. Jadi kalau untuk yang pastikan alamatnya tadi benar-benar valid, Pajak.go.id ya. Iya. cortex.pajak.go.id kalau untuk terkait Cortex. Tapi kalau misalnya teman-teman ragu, dipastikan dulu tanyakan ke KPP dulu aja. Itu dia. Jadi jangan asal klik, karena sekarang Betul, bahaya. cuman dari satu HP salah klik udah terlanjur jalan, itu benar-benar. Selesai semua udah. Iya, kemarin ada teman katanya ada yang udah terlanjur ada Klik. cerita seperti itu, udah Iya. terlanjur klik, HP-nya itu berjalan tapi udah nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa, iya betul. Banyak Jadi, kasus seperti ini. Nah, iya, jadi sekarang maraknya seperti itu, makanya sekarang travelers juga selalu hati-hati, selalu waspada. Iya. Gitu aja sih.
Kak Irma. Kalau nggak jelas, pokoknya konfirmasi terlebih Iya, dahulu. Ke KPP konfirmasi. terdekat saja Iya, sih. jangan asal klik apapun yang Betul dikirim ya. Heeh. Modusnya banyak loh, bisa undangan, bisa Nah, apa, iya. bisa macam-macam, dari bank yang terpercaya pun bisa gitu Oh loh. iya, jadi Aduh, hati-hati. asal nggak buka file, asal nggak klik, asal nggak sembarang klik link aja. Iya, Jadi yang penting hati-hati, Hati-hati. pastikan aja. ya, seperti itu ya. Terima kasih banyak loh ini Mbak Neni, Mas Chandra yang sudah berkenan hadir. Sama Siap. Kak Irma. Tentunya kami tunggu lagi nanti kehadirannya ya untuk menjelaskan banyak hal tentunya ya tentang yang berkaitan dengan pajak. Dan terima kasih banyak travelers juga yang sudah menyimak perbincangan kita dan juga seluruh pemirsa radio on TV. Karena sudah talk show kita pagi hari ini dan kita akan berjumpa lagi di talk show yang selanjutnya. Siap Kak Irma dan Sehat-sehat travelers. selalu ya. Sehat Sampai buat Kak ketemu Irma, lagi. semoga cepat sehat lagi. Terima kasih, Sehat dulu ya. terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Irma. Terima kasih travelers.